Bayangkan saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan angkuh merobek bendera merah putih di depan kamera dunia, memicu murka Presiden Prabowo Subianto yang segera menggelar rapat darurat bersama Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kolonel Cyber Aditya Prasetya untuk meluncurkan operasi Garuda Merah. Sementara dari seberang Tan Sri Mahathir Faiz berdiri di sisi Anwar memimpin militer Malaysia dan kekuatan global seperti Amerika, Rusia, Inggris, serta China mengintai di balik layar. Akankah rudal hipersonik Banaspati FD-1 benar-benar mengubah sejarah Asia Tenggara? Jangan lupa subscribe channel Pena Ella, tekan like kalau kalian suka videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Dukung terus biar semangat bikin cerita seru lainnya dan pastikan tonton sampai selesai karena kejutan besar sudah menunggu di akhir. Langit sore di Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia tampak teduh. Gedung-gedung pemerintahan yang menjulang megah berkilau diterpa cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Dari kejauhan, kubah hijau kompleks Perdana Putra terlihat anggun, berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan negeri jiran. Jalanan masih ramai, mobil-mobil melaju teratur di jalan tol, sementara air danau buatan memantulkan cahaya emas keemasan. Sekilas, suasana itu seperti tenang. Tapi di dalam salah satu ruang megah di gedung pemerintahan, badai besar sedang menunggu untuk pecah. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, duduk di kursi kulit hitam yang empuk. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke podium di hadapannya. Beberapa pejabat tinggi kabinet sudah hadir, diplomat senior berbisik pelan, dan para jurnalis dari dalam maupun luar negeri duduk dengan penuh antusias. Sorot kamera televisi menyala terang, mikrofon-mikrofon berderet rapi di meja. Hari itu, Anwar akan menyampaikan sebuah pernyataan yang disebut-sebut akan menjadi titik balik hubungan diplomatik Asia Tenggara. Detik-detik menegangkan itu membuat ruangan seakan kehilangan udara. Para wartawan, dengan pena dan catatan terbuka, siap merekam setiap kata yang keluar dari bibir sang Perdana Menteri. Mereka tahu topik utama tidak lain adalah sengketa Ambalat, wilayah laut yang sejak lama diperebutkan Indonesia dan Malaysia. Isu lama yang berkali-kali memanas kini akan kembali naik ke permukaan. Anwar Ibrahim tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan ketegasan yang dingin. Ia mulai berbicara, suaranya tenang, namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Saudara-saudara sekalian, katanya, hari ini saya ingin menegaskan kembali sikap Malaysia dalam isu perbatasan Ambalat. Ambalat adalah milik sah Malaysia. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Ruangan mendadak hening. Beberapa wartawan menoleh satu sama lain. Suara pena yang menari di atas kertas terdengar lebih keras dari biasanya. Ucapan itu bukan sekadar pernyataan biasa. Itu adalah deklarasi keras yang menusuk langsung ke jantung diplomasi dengan Indonesia. Seorang jurnalis asing mengangkat tangan, berbicara dengan hati-hati. Tuan Perdana Menteri, bagaimana dengan protes keras dari Jakarta? Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan bahwa Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Indonesia. Kota Malaysia tidak takut pada eskalasi. Wajah Anwar berubah. Senyumnya lenyap digantikan tatapan tajam yang menusuk kamera. Suaranya mengeras, nyaring bagaikan palu yang menghantam meja. Cukuplah dengan retorika kemurahan dari Jakarta. Ambalat adalah milik Malaysia, titik. Ya, dan bagi mereka yang selalu berkoar tentang nasionalisme murahan di Indonesia, ia berhenti sejenak menarik sesuatu dari saku jasnya. Semua mata menajam, penasaran. Dari genggaman tangannya ia mengeluarkan sepotong kain kecil, bendera merah putih, simbol kebanggaan rakyat Indonesia. Tanpa ragu, Anwar merobek kain itu di depan kamera. Suara kain tercabik memenuhi ruangan. Lipatan demi lipatan merah putih itu hancur di tangannya, menjadi potongan-potongan tak beraturan. Wajah Anwar menegang, suaranya bergema penuh kesombongan. Inilah yang saya katakan tentang harga diri. Harga diri bukan untuk digembar-gemborkan, tapi untuk dijaga dengan kekuatan nyata. Seisi ruangan gempar. Beberapa wartawan ternganga tak percaya. Sementara yang lain buru-buru mengangkat kamera ponsel untuk merekam momen yang pasti akan menjadi berita utama dunia. Tindakan itu bukan hanya penghinaan diplomatik, melainkan penghinaan langsung terhadap simbol negara tetangga. Sebuah provokasi yang hampir mustahil untuk dimaafkan. Tak butuh waktu lama, tayangan langsung itu menyebar seperti api di musim kemarau. Stasiun Televisi Nasional Malaysia menayangkannya berulang kali, sementara portal berita internasional seperti CNN, BBC, hingga Al Jazeera segera memuat cuplikan adegan tersebut. Di Jakarta, rekaman itu diputar tanpa henti. Media sosial penuh dengan kemarahan.
Tagar merah putih harga mati langsung merajai trending topik. Ribuan unggahan berisi kecaman, sumpah serapah, hingga tuntutan agar pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Di sebuah warung kopi di kawasan Menteng, seorang mahasiswa berteriak lantang sambil mengepalkan tangan. "Kurang ajar! Dia kira kita akan diam saja melihat bendera kita dirobek begitu." Teman-temannya mengangguk, wajah mereka merah padam oleh emosi. "Kalau pemerintah tidak bertindak, rakyat yang akan bergerak," sahut yang lain. Di kampung-kampung, obrolan warga pun tak lepas dari insiden itu. Para veteran perang kemerdekaan yang masih hidup menyebut penghinaan tersebut sebagai tamparan terbesar bagi bangsa Indonesia sejak era konfrontasi di tahun 1990-an. Emosi nasionalisme membara di setiap sudut negeri. Malam itu, di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat darurat. Ruang sidang dipenuhi para menteri, pejabat tinggi TNI, dan penasihat strategis. Wajah mereka tegang, rahang mengeras menahan marah. Rekaman Anwar merobek bendera kembali diputar di layar besar. Tidak ada suara selain desahan napas berat dan detik jam dinding yang menusuk telinga. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, akhirnya angkat bicara. "Bapak Presiden, jika kita hanya membalas dengan diplomasi, rakyat tidak akan terima. Mereka menunggu ketegasan dari negara. Ini bukan sekadar provokasi. Ini penghinaan terhadap simbol kehormatan bangsa." Prabowo terdiam sejenak. Matanya tajam menatap layar, lalu menoleh pada semua yang hadir. "Kalau diplomasi tidak dihargai," katanya dengan suara dalam dan tegas, "maka kita tunjukkan apa artinya kedaulatan." Kata-kata itu seperti komando tak tertulis. Semua yang hadir tahu, arah bangsa ini sudah berubah. Jalan menuju konflik terbuka dengan Malaysia semakin nyata. Di sisi lain, di Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim tampak puas. Ia duduk kembali di kursinya, tersenyum sinis kepada Tan Sri Mahathir Faiz, salah satu jenderal senior yang menjadi penasihat utamanya. "Lihatlah, dunia kini tahu siapa yang benar-benar berani. Indonesia hanya bisa berteriak, tapi mereka tidak akan berani melawan." Namun, jauh di luar dugaan Anwar, api nasionalisme di Indonesia sudah membara. Dari pelosok desa hingga gedung tinggi ibu kota, rakyat bersatu dalam satu suara. Harga diri bangsa tidak boleh diinjak. Hari itu, langit Asia Tenggara yang sebelumnya teduh mulai dipenuhi awan gelap pertanda badai. Sebuah badai besar bernama Garuda Merah sedang lahir, dan babak baru sejarah Nusantara pun akan segera tercatat. Jakarta malam itu. Lampu-lampu kota berkilauan, namun suasana jauh dari tenang. Jalan-jalan dipenuhi teriakan massa. Ribuan orang turun ke jalan membawa bendera merah putih, berteriak lantang mengecam penghinaan Perdana Menteri Malaysia. Dari Bundaran HI hingga Monas, gelombang manusia bergerak bagaikan lautan api. Poster-poster bergambar wajah Anwar Ibrahim dengan tanda silang merah dibakar di tengah jalan. "Merah putih, harga mati! Balas, balas! Balas!" Suara teriakan itu menggema, membuat udara Jakarta malam itu seolah bergetar. Aparat kepolisian berusaha menjaga ketertiban. Namun bahkan mereka pun menundukkan kepala dengan wajah murka. Penghinaan terhadap bendera bukan sekadar masalah diplomasi, melainkan serangan langsung terhadap kehormatan seluruh bangsa. Di dalam ruang rapat Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan meja panjang. Tangannya mengepal, wajahnya merah padam menahan emosi. Semua pejabat tinggi negara hadir. Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Suasana rapat tegang, penuh ketidakpastian. Prabowo membuka rapat dengan suara berat, nyaring namun tertahan. "Kita sudah melihat semua. Dunia sudah menyaksikan bagaimana bendera kita dirobek di depan kamera. Apa kita akan diam?" "Tidak, Pak Presiden!" jawab para jenderal hampir serempak. Menteri Luar Negeri mencoba menenangkan suasana. "Bapak Presiden, mungkin kita bisa menunggu hasil dari ASEAN Summit minggu depan. Jika kita bergerak terlalu cepat, dunia bisa menuduh Indonesia sebagai pemicu perang." Namun Jenderal Andika segera menyela, suaranya tegas. "Dengan segala hormat, diplomasi tidak akan berarti jika simbol negara kita diinjak. Rakyat menuntut aksi nyata. Jika kita hanya menunggu, kepercayaan rakyat pada pemerintah akan runtuh." Prabowo terdiam sejenak, menatap ke arah peta besar Asia Tenggara yang terpasang di dinding. Garis merah perbatasan laut di sekitar Ambalat terlihat jelas. Di balik tatapannya, gejolak amarah dan kalkulasi dingin beradu. "Baik," katanya akhirnya. "Siapkan operasi Garuda Merah. Kita mulai dengan penguatan militer di perbatasan. Saya ingin setiap jengkal laut Ambalat dijaga." Para jenderal mengangguk tegas. Sementara itu, di markas besar TNI di Cilangkap, persiapan darurat digelar.
Pasukan khusus Kopassus sudah bersiap dengan perlengkapan tempur lengkap. Di dermaga Surabaya, kapal-kapal perang TNI AL mulai berderet, mesin-mesin raksasa dihidupkan. Radar kapal berputar, memindai setiap kemungkinan. Kolonel Aditya Prasetya, Komandan Satuan Siber, menerima instruksi langsung. Timnya mulai menyusun strategi perang dunia maya. Jaringan pertahanan siber Malaysia dipetakan, titik lemah mereka diidentifikasi. Server komunikasi, radar, hingga sistem kendali drone menjadi target potensial. Kalau mereka berani menghina, kita akan butakan mata mereka, kata Aditya dengan nada dingin. Di sisi lain, dunia internasional mulai bergerak. Washington, Beijing, dan Moskow mengadakan rapat darurat tertutup. Amerika Serikat khawatir konflik ini bisa mengganggu jalur perdagangan global di Selat Malaka. China, dengan pengaruhnya di Laut Cina Selatan, melihat peluang memperluas kendali. Rusia, yang punya hubungan militer dengan Jakarta, diam-diam mengirim sinyal dukungan. Berita di media global pun semakin panas. CNN menulis, "Tension between Indonesia and Malaysia escalates to dangerous level." BBC menyoroti gelombang protes rakyat Indonesia. Al Jazeera bahkan menyebut tindakan Anwar sebagai tindakan bodoh yang bisa memicu perang besar di Asia Tenggara. Di Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim tampak percaya diri. Ia menganggap Indonesia hanya akan ribut di media dan jalanan tanpa berani bertindak. Bersama Tan Sri Mahathir Faiz, ia merencanakan langkah berikut. Indonesia hanya bisa berteriak, kata Anwar sambil tersenyum sinis. Mereka tidak akan berani meluncurkan peluru pertama. Dunia akan melindungi kita. Mahathir Faiz menanggapi dengan wajah serius. Namun, Tuan Perdana Menteri, kita tidak boleh meremehkan Prabowo. Dia bukan tipe pemimpin yang hanya mengandalkan kata-kata. Jika ia memilih jalan perang, kita harus siap. Anwar mengibaskan tangannya, seolah menepis peringatan itu. Malaysia punya sekutu. Kita punya ekonomi yang kuat. Biarkan mereka mencoba. Dunia akan berpihak pada kita. Sementara itu, kembali ke Jakarta, Prabowo berdiri di balkon istana. Menatap Monas yang menjulang dengan lampu sorot menerangi langit malam. Ia tahu rakyat sedang menunggu. Ia tahu harga diri bangsa berada di pundaknya. Dalam hati, ia bergumam pelan. Kalau ini yang mereka minta, maka api perang tidak bisa lagi dicegah. Ponselnya bergetar, panggilan masuk dari Presiden Rusia. Ia hanya menjawab singkat, kita akan bicara. Sekarang saya punya urusan menjaga harga diri bangsa. Beberapa hari kemudian Ambalat menjadi lautan baja. Kapal-kapal perang Indonesia, termasuk fregat terbaru dan kapal selam kelas Nagapasa, berpatroli ketat. Pesawat tempur Sukhoi dan Rafale hilir mudik di langit. Dari udara terlihat jelas bahwa Nusantara sedang menunjukkan taringnya. Di laut yang sama, kapal perang Malaysia juga sudah bersiaga. Kapal selam Scorpion yang mereka melintas diam-diam di bawah permukaan. Kedua pihak saling mengawasi, menunggu siapa yang akan bergerak duluan. Satu insiden hampir terjadi ketika kapal patroli Malaysia mencoba mendekati rig minyak di dekat Ambalat. Kapal perang Indonesia segera menghadang. Sirene dibunyikan, meriam diarahkan. Ketegangan itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi dunia tahu perang bisa pecah kapan saja. Di dalam negeri, semangat rakyat Indonesia tidak surut. Di kampus-kampus, mahasiswa mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Di desa-desa, masyarakat mengibarkan bendera merah putih lebih tinggi dari biasanya. Bahkan para nelayan di Ambalat bersumpah akan tetap melaut, sekalipun kapal perang Malaysia mengancam. Seorang veteran tua duduk di beranda rumahnya di Yogyakarta, berkata lirih kepada cucunya, "Dulu kakek berperang merebut kemerdekaan. Sekarang kalau negara dipanggil lagi, kakek siap." Ucapan sederhana itu mewakili jutaan suara rakyat. Malam itu Prabowo kembali memimpin rapat tertutup. Peta strategis terpampang di meja. Titik-titik merah menandai target militer Malaysia. Pangkalan radar, instalasi listrik, pusat komunikasi. Rencana A, kata Jenderal Andika. Serangan terbatas hanya pada radar dan pangkalan militer di perbatasan. Rencana B, serangan pada fasilitas ekonomi strategis. Rencana C, full strike ke jantung Kuala Lumpur. Prabowo menatap peta itu lama. Lalu ia berkata dengan suara dalam, "Siapkan semuanya. Kita akan tentukan langkah sesuai respon mereka. Tapi satu hal pasti, Indonesia tidak akan pernah tunduk. Semua kepala menunduk hormat." Operasi Garuda Merah resmi berjalan. Dunia sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana amarah Nusantara dilampiaskan. Hari-hari itu, Asia Tenggara bagaikan bara api yang menunggu percikan. Tidak ada lagi jalan kembali. Langkah kecil bisa memicu ledakan besar. Dan di tengah pusaran itu, satu kalimat terus bergema di hati rakyat Indonesia. Merah putih tidak akan pernah jatuh.
Langit malam di sebuah pangkalan rahasia TNI di kawasan timur Indonesia tampak lengang. Hanya bintang-bintang yang berkelip, seolah ikut menjadi saksi bisu dari sejarah yang akan tercatat. Di landasan khusus, 6 unit rudal hipersonik Banaspati FD-1 berdiri tegak, moncongnya mengarah ke langit. Cat hitam doff bercampur garis merah di badannya memantulkan cahaya lampu sorot, membuatnya tampak gagah sekaligus menakutkan. Di ruang kendali bawah tanah, deretan layar monitor menyala. Puluhan teknisi sibuk dengan peralatan, memastikan sistem peluncuran berjalan tanpa celah. Suara dengung komputer berpadu dengan bunyi klik keyboard, menciptakan simfoni ketegangan. Kolonel Aditya Prasetya, Komandan Operasi Siber dan Teknologi Persenjataan, berdiri di depan konsol utama. Wajahnya tegang namun matanya mantap. Di telinganya terpasang headset, menghubungkannya langsung dengan pusat komando di Jakarta. Status rudal? Tanyanya dengan suara tenang. Banaspati FD-1, 6 unit siap. Koordinat target terprogram. Jawab seorang teknisi. Aditya mengangguk, lalu memberi laporan singkat ke layar besar yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto dan Jenderal Andika Perkasa. Pak Presiden, Panglima, seluruh sistem on track. Rudal siap menunggu perintah. Suasana ruang kendali berubah hening. Semua orang menahan napas. Dari layar, Prabowo tampak menatap tajam. Ia sadar begitu memberi perintah dunia tidak akan pernah sama lagi. Baik, ucapnya akhirnya. Laksanakan operasi Garuda Merah. Target pusat komunikasi militer, radar utama, dan instalasi listrik di Kuala Lumpur. Jangan sentuh fasilitas sipil. Kita bukan pengecut. Siap laksanakan. Jawab Aditya dengan lantang. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8. Di luar suara mekanik terdengar ketika silo peluncuran membuka. Udara malam bergetar seolah bumi ikut menahan napas. 3, 2, 1, fire! Dentuman dahsyat mengguncang bumi ketika 6 rudal Banaspati FD-1 melesat ke langit. Api merah oranye menyembur dari ekornya, menyinari gelap malam. Suara gemuruhnya memekakkan telinga, membuat kaca-kaca bergetar. Dalam hitungan detik, rudal-rudal itu lenyap di balik awan, meninggalkan jejak cahaya yang terurai. Para teknisi bersorak tertahan, sebagian menitikkan air mata. Mereka sadar, itulah momen pertama kali Nusantara melepaskan taring hipersoniknya ke udara. Di Kuala Lumpur, radar pertahanan udara Malaysia mendeteksi benda asing yang melaju dengan kecepatan luar biasa. Alarm berbunyi nyaring di Pusat Komando Angkatan Udara Malaysia. Kontak, kontak. 6 objek tidak dikenal, kecepatan Mach 8 lintasan menuju Kuala Lumpur. Prajurit-prajurit panik. Komandan Pertahanan Udara berteriak, aktifkan SAM. Lock target! Namun rudal Banaspati terlalu cepat. Sistem pertahanan mereka ketinggalan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, rudal pertama menghantam Pusat Komunikasi Militer Bukit Jalil. Dentuman besar memekakkan telinga, api menjulang tinggi, dan jaringan komunikasi militer langsung lumpuh. Rudal kedua menabrak instalasi listrik utama di Ceras. Ledakan dahsyat membuat sebagian besar kota Kuala Lumpur terjerumus ke dalam kegelapan. Lampu-lampu padam, gedung-gedung pencakar langit gelap gulita. Hanya api dan asap hitam yang menyala di kejauhan. Rudal ketiga menghantam radar pertahanan utama di Subang. Bola api raksasa meledak, menghancurkan antena radar dan menewaskan puluhan prajurit. Malaysia kini buta di udara. Sisa 3 rudal lainnya mengenai target sekunder, gudang amunisi, stasiun komando cadangan, dan jaringan listrik penunjang. Kuala Lumpur terguncang, kekacauan menyelimuti ibu kota Malaysia. Warga sipil berlarian ketakutan. Mobil-mobil berhenti mendadak di jalan tol karena lampu padam. Suara sirene ambulans bercampur dengan jeritan manusia. Media lokal melaporkan dengan terbata-bata. Seorang reporter televisi menangis sambil berkata, Kuala Lumpur diserang, sistem listrik jatuh. Komunikasi lumpuh. Di ruang bawah tanah kantor Perdana Menteri, Anwar Ibrahim pucat pasi. Tidak menggebrak meja, matanya liar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mana pertahanan udara kita? Tan Sri Mahathir Faiz mencoba menenangkan meski wajahnya tegang. Tuan, rudal yang digunakan Indonesia bukan rudal biasa. Itu hipersonik, generasi baru. Kecepatan dan manuvernya di luar jangkauan sistem pertahanan kita. Anwar menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Di Jakarta, berita keberhasilan operasi segera diterima. Ruang kendali penuh sorak. Para jenderal berdiri, menyalami satu sama lain. Namun Presiden Prabowo tetap tenang, wajahnya dingin. Ini baru awal, katanya. Jangan terlena. Mereka pasti membalas. Kita harus siap. Jenderal Andika menimpali, Pak Presiden benar. Armada laut mereka pasti akan bergerak. Kapal selam Skorpion mereka berbahaya. Prabowo mengangguk. Siapkan armada laut. Dan pastikan sistem pertahanan udara kita siaga penuh.
Sementara itu, di Laut Ambalat, ketegangan meningkat. Kapal perang TNI AL dan TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia saling berhadapan. Meriam diarahkan, radar aktif, sonar mendeteksi gerakan bawah laut. Kapal selam Nagapasa milik Indonesia bergerak sunyi memburu kapal selam Skorpen Malaysia. Di ruang sonar, suara ping terdengar setiap beberapa detik. Kontak bearing 120, jarak 15 km. Kemungkinan Skorpen, lapor operator Redot Komandan Nagapasa menegang. Siapkan torpedo. Lock target. Di saat bersamaan, Skorpen juga sudah menyiapkan torpedo ke arah Nagapasa. Laut Ambalat berubah menjadi arena duel maut. Di udara, drone siluman Indonesia terbang rendah, menonaktifkan radar musuh dengan serangan elektronik. Sementara drone TB2 Malaysia mencoba membalas dengan roket. Pertempuran asimetris ini menjadi semakin brutal. Kolonel Aditya memimpin serangan siber dari Cilangkap. Layar-layar komputer menunjukkan jaringan radar Malaysia yang lumpuh satu persatu. Kita berhasil masuk ke server utama mereka, katanya. Radar mereka sekarang buta total. Dunia internasional geger. CNN menyiarkan gambar Kuala Lumpur dalam kegelapan, BBC menampilkan peta pergerakan rudal hipersonik Indonesia, sementara Al Jazeera menyebut serangan itu sebagai game changer di Asia Tenggara. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata, sementara Rusia diam-diam memberi dukungan moral ke Jakarta. China menunggu siap memanfaatkan situasi, namun di jalan-jalan Indonesia rakyat bersorak. Mereka melihat dentuman rudal Banaspati sebagai bukti bahwa harga diri bangsa telah dibela. Tagar Innova Garuda Merah merajai media sosial. Seorang pemuda di Surabaya menulis di akun pribadinya, "Inilah saatnya dunia tahu, jangan pernah injak merah putih. Garuda sudah terbang, dan dia tidak akan jatuh." Malam itu, di ruang kendali bawah tanah, Aditya menatap layar monitor yang masih menampilkan asap dari Kuala Lumpur. Hatinya campur aduk. Ada kebanggaan, tapi juga bayangan korban sipil yang tak bisa dihindari. Apakah ini harga dari sebuah kehormatan? Gumamnya lirih. Di Jakarta, Prabowo berdiri di balkon istana. Angin malam berhembus, membawa suara rakyat yang masih bersorak di jalan. Ia menatap langit, matanya tajam. Ini baru permulaan. Jika mereka tidak berhenti, perang ini akan mengubah sejarah Asia Tenggara untuk selamanya. Laut Ambalat malam itu bagai cermin hitam. Bulan sabit menggantung pucat di langit, sementara gelombang beriak tenang di permukaan. Namun di bawah permukaan yang sunyi itu, dua raksasa baja saling mengintai dalam keheningan maut. Kapal selam Nagapasa milik Indonesia, dan Skorpen KD Tunku Abdul Rahman milik Malaysia. Di ruang kendali Nagapasa, lampu-lampu redup menciptakan suasana mencekam. Hanya suara sonar ping, ping yang terdengar berulang. Para awak menahan napas, mata mereka terpaku pada layar sonar yang menampilkan titik bergerak perlahan. Contact, bearing 145 derajat, jarak 12 km, kecepatan lambat. Kemungkinan besar Skorpen, lapor operator sonar dengan suara bergetar. Komandan kapal, Letkol Laut Satrio Wibowo, berdiri tegak. Matanya tajam menatap layar, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh wibawa. "Kita masuk ke jarak tembak. Persiapkan torpedo Black Shark." Seorang perwira muda menelan ludah, tangannya gemetar di konsol. "Siap, Komandan." Torpedo siap diluncurkan. Namun, di kedalaman lain, Komandan Skorpen Malaysia, Kapten Laut Rahim Abdullah, juga mendeteksi keberadaan Nagapasa. Contact D bearing 310, jarak 11 km. Mereka sudah mengunci kita. Siapkan torpedo F-21, katanya dingin. Kedua kapal selam itu kini saling membidik, seperti dua singa laut yang siap menerkam. Hanya satu yang bisa bertahan. Di permukaan laut, kapal-kapal perang kedua negara saling berhadapan. Dari pihak Indonesia, fregat kelas Marta Dinata dan korvet Sigma berlayar dengan meriam siap tembak. Dari pihak Malaysia, kapal perusak kelas Lekyu dan fregat Kedah kelas sudah mengambil posisi. Suara radio komunikasi terus memanggil, namun masing-masing kapal memilih diam. Meriam diarahkan, radar aktif penuh, peluncur rudal sudah siap. Satu kesalahan kecil saja bisa memicu pertempuran terbuka. Komandan, kapal perusak Malaysia mulai mendekat. Jarak 15 km, lapor perwira TNI AL hadang mereka. Jangan lepaskan garis perbatasan. Meriam 75 mm siaga, perintah Laksamana Pertama Arif Santosa, Komandan Armada Laut Indonesia. Di kapal Malaysia, suasana serupa. Indonesia terlalu dekat. Kita harus usir mereka. Bentak komandan kapal TLDM. Ketegangan itu bagaikan bara dalam jerami kering, menunggu percikan api. Di udara, radar TNI AU mendeteksi pergerakan pesawat tempur FA-18 Hornet Malaysia.
Sebagai balasan, 2 Sukhoi Su-35 Indonesia dikerahkan dari Lanut Hasanuddin. Langit Ambalat kini dipenuhi raungan mesin jet yang saling memutari, seolah menantang siapa yang akan menembakkan rudal udara ke udara terlebih dahulu. Di kokpit Sukhoi, Mayor Agus Wiratama menatap radar. Contact 2 Hornet, jarak 30 km. Mereka coba mengunci kita. Wingman-nya menjawab, "Siap, Mayor. R-77 sudah lock." Namun perintah dari komando pusat jelas. Jangan lepaskan tembakan kecuali benar-benar diserang. Pertempuran ini berada di ujung tanduk, kembali ke bawah laut. Nagapasa dan Skorpenik ini hanya berjarak 8 km. Suara sonar semakin nyaring, detak jantung para awak berpacu. Letkol Satrio menatap layar, lalu menghela napas. Kita tidak bisa terus main kucing-kucingan. Target terkunci. Torpedo 1 siap tembak. Siap, Komandan, jawab operator. Di Skorpenik, Kapten Rahim juga berseru. Tembak torpedo F-21 target Nagapasa. Dalam waktu hampir bersamaan, 2 torpedo mematikan meluncur di kedalaman laut. Suara deras air berdesis meninggalkan jejak gelembung putih panjang. Naga! Torpedo masuk. Bearing 120, jarak 2 km. Teriak operator sonar Nagapasa. Manuver evasif. Lepas decoy. Perintah Letkol Satrio. Nagapasa berbelok tajam ke kiri. Mesin dipacu maksimal. Decoy dilepaskan, menciptakan sinyal palsu untuk mengecoh torpedo. Sementara itu, torpedo Black Shark milik Nagapasa melaju lurus ke arah Skorpen. Kapten Rahim berteriak, "Hard right." Lepas countermeasure, Skorpennya juga berbelok, decoy diluncurkan. Namun torpedo Black Shark terkenal pintar, mampu mengunci kembali target setelah dikelabui. Ledakan dahsyat terjadi. Air laut bergetar, gelembung raksasa naik ke permukaan. Semua di kapal perang permukaan bisa merasakan guncangannya. Ledakan bawah laut terdeteksi. Salah satu kapal selam kena. Lapor sonar fregat Indonesia. Di ruang kendali Nagapasa, sorak kecil terdengar. Hit confirmed. Target terkena. Namun Scorpion belum tenggelam sepenuhnya. Kapal itu rusak parah, tapi masih berusaha bertahan. Kapten Rahim, wajahnya berdarah akibat benturan, berteriak lemah, "Pertahankan kapal, jangan menyerah." Namun lambung bocor, air masuk deras. Akhirnya Skorpen terpaksa melakukan emergency blow, naik ke permukaan dengan lambat sambil mengeluarkan gelembung udara besar. Begitu muncul di permukaan, kapal itu sudah miring, asap mengepul. Kapal perang Malaysia bergegas menolong, sementara kapal Indonesia hanya mengawasi dengan senjata siap. Duel maut itu dimenangkan Nagapasa. Di ruang kendali Jakarta, laporan kemenangan itu masuk. Presiden Prabowo mengangguk tegas. Bagus, tapi jangan lengah. Ini baru satu babak. Mereka pasti membalas lebih besar. Jenderal Andika menambahkan, moral pasukan kita naik, Pak. Namun dunia akan menyorot. Kita harus siap dengan tekanan diplomatik. Prabowo menjawab dingin, biar dunia menyorot. Kita tidak akan biarkan harga diri bangsa diinjak. Sementara itu, di Kuala Lumpur, berita tenggelamnya Skorpen menyebar cepat. Anwar Ibrahim murka, membanting meja. Bagaimana bisa mereka menenggelamkan kapal selam kita? Apa tuh DM tidur? Mahathir Faiz dengan wajah kusut berkata, "Tuan, Indonesia benar-benar siap perang. Mereka bukan hanya membalas, mereka menyerang dengan strategi penuh. Kita tidak bisa remehkan." Anwar terdiam, wajahnya memucat. Untuk pertama kali ia sadar, langkah provokatifnya membuka pintu menuju bencana besar. Di medan tempur, Laut Ambalat kini menjadi lautan senyap setelah dentuman bawah laut. Namun para prajurit tahu, ini bukan akhir. Justru inilah awal dari pertempuran panjang. Di dek fregat Indonesia, Laksamana Arif berdiri tegak menatap laut gelap. Hari ini Garuda sudah menunjukkan cakarnya. Tapi besok badai lebih besar akan datang. Anak buahnya menjawab tegas, "Siap, Laksamana. Demi merah putih." Dan malam itu, di seluruh Nusantara, kabar kemenangan Nagapasa menjadi bahan perbincangan. Rakyat bersorak, tapi juga khawatir. Mereka tahu perang bukan hanya soal kemenangan di laut atau udara, melainkan juga soal masa depan jutaan jiwa. Namun satu hal jelas, Indonesia sudah membuktikan Garuda tidak pernah takut terbang menantang badai. Kuala Lumpur dini hari, kota yang biasanya gemerlap lampu kini berubah menjadi sarang ketakutan. Sirene meraung tanpa henti, televisi nasional memutus siaran hiburan dan menggantinya dengan pengumuman darurat. Perhatian warga Malaysia, situasi genting. Hindari area pusat kota, tetap berada di rumah. Dan patuhi instruksi militer, suara penyiar gemetar. Dibaca cepat seolah dirinya sendiri ketakutan. Berita tenggelamnya kapal selam Skorpen KD Tunku Abdul Rahman tersebar lebih cepat daripada api di Padang Ilalang. Media sosial penuh dengan tagar kuasa balas Indonesia dan selamatkan Malaysia.
Namun di jalanan, justru kebingungan yang lebih dominan. Di Menara Putrajaya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim duduk dengan wajah masam. Tangan kanannya mengepal, matanya merah karena marah bercampur takut. Di hadapannya, Tan Sri Mahathir Faiz, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, mencoba menahan nada suaranya agar tetap tenang. Anwar, kita tidak bisa terus begini. Indonesia sudah menunjukkan taringnya. Mereka serius. Kalau kita balas terburu-buru, Kuala Lumpur bisa jadi sasaran berikutnya, kata Mahathir Anwar membentak. Kau pikir aku akan diam saja setelah kapal kebanggaan kita ditenggelamkan? Dunia akan mengira kita pengecut. Mahathir menatap lurus ke arah Perdana Menteri, lalu menunduk sebentar. Dengan hormat, Tuan, rakyat sudah mulai panik. Ada demonstrasi kecil di beberapa distrik. Mereka menuntut kita bertindak, tapi jika salah langkah, kita akan menghadapi kerusuhan sipil besar. Anwar menghempaskan tubuhnya ke kursi. Dia tahu Mahathir benar. Namun egonya terluka. Di layar televisi yang terpasang di dinding, terlihat liputan langsung dari CNN dan BBC. Judul berita besar terpampang, Indonesia sinks Malaysian submarine, regional tensions escalate, darah Anwar mendidih. Kita harus balas. Kita harus tunjukkan kekuatan. Serangan balik di markas Angkatan Udara Malaysia, Skuadron FA-18 Hornet sudah dipersiapkan. Para pilot berjalan cepat ke hanggar dengan wajah tegang. Komandan Udara, Brigadir Jenderal Syed Khalid, menerima instruksi langsung dari Mahathir Faiz. Target mereka jelas, serang instalasi radar Indonesia di Kalimantan. Hancurkan kemampuan deteksi mereka. Jangan sampai ada yang bisa melawan. Pesawat-pesawat itu lepas landas dari pangkalan udara Butterworth. Deru mesinnya memecah keheningan malam. Radar TNI AU segera mendeteksi pergerakan tak wajar. Kontak! Skuadron musuh bergerak ke arah Ambalat. Jumlah 6 Hornet. Lapor operator radar Lanut Iswahjudi. Komando Pusat di Jakarta segera merespons. Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menerima briefing kemenangan Nagapasa langsung berdiri dari kursinya. Kerahkan Sukhoi. Jangan biarkan mereka melangkah sejengkal pun, tegasnya. Dari Lanut Hasanuddin, 4 Sukhoi Su-35 meluncur, disusul jet F-16 dari Lanut Rosmin Nurjadin. Malam itu, langit di atas Laut Sulawesi berubah menjadi arena duel maut. Api di kota sementara itu, di Kuala Lumpur, suasana semakin kacau. Rumor beredar bahwa Indonesia akan membalas dengan rudal balistik. Warga berbondong-bondong keluar rumah, menuju stasiun kereta dan terminal bus, mencoba melarikan diri keluar kota. Di Jalan Bukit Bintang, pusat hiburan paling ramai, toko-toko menutup paksa. Lampu neon padam, digantikan cahaya lampu jalan yang suram. Polisi berusaha menenangkan massa, tapi justru bentrokan kecil mulai pecah. Kenapa pemerintah biarkan ini terjadi? Teriak seorang pemuda. Balas Indonesia sekarang juga. Jangan biarkan kita dipermalukan, teriak yang lain. Namun ada juga suara berbeda. Kalian gila. Kalau perang besar pecah, kita semua mati. Bentrok antar warga semakin tak terkendali. Gas air mata ditembakkan, jalanan dipenuhi teriakan dan batuk sesak. Duel di langit di atas perairan Ambalat, duel udara dimulai. 2 Hornet Malaysia mencoba menusuk formasi Sukhoi dengan manuver cepat. Tapi Mayor Agus Wiratama sudah siap. Lock on. R-77 fire. Rudal meluncur dengan kecepatan supersonik, mengejar Hornet yang panik bermanuver ke kanan. Namun sistem peringatan radar berbunyi keras, pilot Malaysia melepaskan flare. Rudal meledak di udara, namun serpihannya menghantam sayap Hornet hingga terbakar. Mayday. Mayday, aku kena. Teriak pilot Malaysia sebelum terpaksa eject. Suara sorak bergema di ruang kendali radar Indonesia. Tapi pertarungan belum selesai. Hornet lain menembakkan AIM-120 ke arah Sukhoi. Mayor Agus melakukan manuver barrel roll. Rudal lolos hanya beberapa meter dari ekornya. Di darat, TNI AU bersorak melihat ketahanan pilot mereka. Namun ancaman masih besar. Bayangan rudal kembali ke Kuala Lumpur. Anwar menerima laporan mengejutkan. Tuan, satelit intelijen mendeteksi pergerakan rudal jelajah Indonesia dari kapal Sigma di Laut Sulawesi. Jangkauannya bisa sampai ke Semenanjung. Wajah Anwar pucat. Ia tahu apa artinya. Indonesia siap menghantam jantung Malaysia. Segera aktifkan sistem pertahanan udara. Patriot, THAAD, apapun yang kita punya. Jangan biarkan Kuala Lumpur jadi sasaran. Perintahnya panik, namun Mahathir hanya terdiam, wajahnya muram. Kita tidak punya cukup sistem untuk menahan serangan serentak, Tuan. Jika Indonesia benar-benar melepas rudal, kita tidak bisa menghindar. Anwar merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Euforia provokasinya kini berubah menjadi ketakutan nyata.
Jakarta bergerak di Istana Merdeka, Presiden Prabowo berdiri di depan peta digital. Jenderal Andika Perkasa dan Kolonel Cyber Aditya Prasetya berada di sisinya. Bagaimana situasi Kuala Lumpur? Tanya Prabowo. Aditya menjawab cepat. Kacau Pak, masyarakat panik. Serangan balik udara mereka gagal menembus pertahanan kita. Kondisi ini membuat posisi diplomasi mereka lemah. Jika kita lanjutkan tekanan, mereka bisa runtuh dari dalam. Prabowo mengangguk. Bagus, tapi kita jangan ceroboh. Tujuan kita bukan menghancurkan rakyat Malaysia. Tujuan kita menegakkan harga diri bangsa. Jenderal Andika menambahkan. Namun Pak, jika mereka nekat menyerang kota di Kalimantan, kita harus siap melakukan serangan balik langsung ke Kuala Lumpur. Prabowo menatap peta Kuala Lumpur yang ditampilkan di layar. Sebuah titik merah berkedip di pusat kota. Jika itu saatnya tiba, Garuda tidak akan ragu. Rakyat yang terkorbankan malam itu di Kuala Lumpur, seorang ibu muda bernama Aisyah Rahman memeluk dua anaknya erat-erat di dalam apartemen kecil. Suara sirene membuat anak-anak menangis. Suaminya, seorang teknisi radar militer, belum pulang. Umi, kenapa bunyi ini menakutkan sekali? Tanya anak bungsunya dengan suara lirih. Aisyah menahan air mata. Itu hanya latihan, sayang. Jangan takut. Umi ada di sini. Di luar, suara ledakan kecil terdengar. Bukan rudal, melainkan generator listrik yang meledak akibat overload. Namun bagi warga, suara itu cukup untuk memicu kepanikan. Banyak yang berlari keluar gedung, menjerit seakan bom benar-benar jatuh. Kuala Lumpur kini bukan lagi kota modern yang damai, melainkan kota yang terbakar oleh api ketakutan. Penutup bab ketika fajar menyingsing. Asap masih menggantung di langit Kuala Lumpur. Jet-jet tempur kembali ke pangkalan dengan catatan kerugian di kedua pihak. Namun yang paling terasa bukanlah jumlah pesawat yang jatuh, melainkan ketakutan rakyat sipil yang semakin memuncak. Anwar Ibrahim duduk terdiam di ruang kantornya, memandang keluar jendela ke arah kota yang tak lagi sama. Apakah aku sudah membuka pintu neraka? Gumamnya pelan. Di sisi lain, Prabowo berdiri di Jakarta dengan sorot mata tajam. Ini baru permulaan. Garuda akan terus mengepakkan sayapnya sampai dunia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di langit dan laut Nusantara. Dan sejarah baru Asia Tenggara mulai ditulis dengan tinta api dan darah. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, namun di ruang bawah tanah Cyber Command TNI suasana begitu panas. Ratusan layar komputer menyala, menampilkan barisan kode, grafik serangan jaringan, serta peta digital Asia Tenggara yang berwarna merah dan hijau. Di tengah ruangan, Kolonel Cyber Aditya Prasetya berdiri dengan tenang. Wajahnya dingin, tatapannya fokus pada layar besar yang menampilkan simulasi pertahanan siber Malaysia. Tangannya menyelip di belakang punggung, seolah ia seorang maestro yang hendak memimpin orkestra. Laporan situasi, ucapnya datar. Seorang perwira muda menjawab cepat. Kolonel, sistem pertahanan udara Malaysia terkoneksi dengan jaringan pusat komando mereka di Putrajaya. Firewall berlapis, namun ada celah di server cadangan. Mereka gunakan vendor asing. Itu jalur masuk kita. Aditya mengangguk pelan. Bagus. Siapkan tim Bravo. Target utama, sistem radar utama Malaysia, Bank Sentral, dan jaringan komunikasi pertahanan. Kita lumpuhkan mereka tanpa menembakkan satu peluru pun. Operasi dimulai di layar, muncul countdown digital. Tim Bravo, sekelompok elit hacker militer Indonesia, bersiap dengan headset terpasang. Jari-jari mereka menari di atas keyboard dengan kecepatan menakutkan. Injection script jalan. Bypass firewall level pertama. Berhasil. Server backup terbuka. Kita sudah masuk ke root access. Aditya berjalan perlahan ke arah konsol utama, lalu memberi perintah dengan suara dingin. Fokus ke radar di Sabah dan Sarawak. Gelapkan mata mereka. Setelah itu, serang bank negara. Bikin Kuala Lumpur lumpuh total. Kode-kode digital meluncur bagaikan peluru tak kasat mata. Satu persatu sistem pertahanan udara Malaysia menampilkan error. Radar di Sabah tiba-tiba mati, monitor kosong, operator panik. Tuan, radar kita blackout. Tidak ada sinyal masuk. Teriak seorang perwira Malaysia di markas udara. Sementara itu, di Bank Negara Malaysia, alarm internal berbunyi. Transaksi aneh mulai bermunculan, saldo triliunan ringgit tiba-tiba berpindah ke rekening-rekening kosong yang sebenarnya hanya jebakan digital buatan tim Aditya. Server bank overload, seluruh sistem pembayaran di Kuala Lumpur lumpuh dalam sekejap. Kepanikan di Putrajaya di kantor Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menerima laporan beruntun. Wajahnya semakin pucat. Radar Sabah dan Sarawak padam total, sistem pertahanan tak bisa aktif. Bank negara kena serangan siber, transaksi terhenti. Pasar saham Kuala Lumpur jatuh bebas. Anwar menoleh ke Mahathir Faiz dengan wajah putus asa.
Apa ini kerja Indonesia? Mahathir menunduk pelan. Ya, Tuan. Mereka punya ahli cyber berkelas dunia. Jika serangan ini berlanjut, bukan hanya sistem militer, ekonomi kita bisa runtuh dalam hitungan jam. Anwar membanting ponselnya ke meja. Sial, kita kalah perang bahkan sebelum peluru ditembakkan. Permainan bayangan kembali ke Jakarta, Aditya tersenyum tipis. Namun senyuman itu penuh misteri, seakan ia sudah tahu beberapa langkah ke depan. Seorang perwira muda mendekat. Kolonel, serangan ke bank negara berhasil. Kuala Lumpur panik. Apa kita lanjutkan ke jaringan listrik utama? Aditya menggeleng. Belum, kita tidak perang dengan rakyat sipil. Fokus ke militer. Bikin mereka buta, tapi jangan bikin rakyat mati. Keputusan itu membuat timnya semakin hormat. Di balik dinginnya, Kolonel Aditya tahu etika perang modern, lumpuhkan lawan tapi jangan jatuhkan manusia tak berdosa. Serangan balasan Malaysia, namun Malaysia tidak tinggal diam. Dari markas sibernya, tim elit TLDM Cyber Warrior mulai meluncurkan serangan balik. Server pemerintahan Indonesia diserang. Website kementerian tiba-tiba down, bahkan jaringan internet sipil melambat drastis. Kolonel, serangan balik terdeteksi. Mereka targetkan kementerian kita, termasuk server komunikasi militer. Aditya tidak panik. Aktifkan Project Garuda Shield. Arahkan honeypot. Biar mereka pikir berhasil, padahal masuk ke jebakan. Tak lama kemudian, para hacker Malaysia bersorak di markas mereka. Kita sudah tembus jaringan Indonesia. Data mereka terbuka. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Data yang mereka curi hanyalah file palsu, foto ayam goreng, lagu dangdut, dan dokumen kocak yang dibuat khusus sebagai umpan. Ini apa? Mereka mempermainkan kita. Wajah Komandan Cyber Malaysia memerah karena malu. Mereka tidak sadar pada saat yang sama Aditya sudah masuk lebih dalam ke server mereka, hingga bisa mengakses kamera internal markas cyber. Seluruh ruangan mereka diam-diam direkam. Aditya menatap layar rekaman itu, lalu bergumam, "Selamat datang di permainan asliku." Tekanan ekonomi dampak serangan siber mulai terasa luas. Bursa Malaysia anjlok, nilai ringgit melemah drastis. Investor asing panik menarik dana. Di pasar, harga bahan pokok naik 2 kali lipat dalam sehari. Rakyat mulai gelisah. Antre panjang terjadi di SPBU dan supermarket. Ini bukan lagi soal militer. Ini krisis nasional, kata seorang menteri Malaysia dengan suara bergetar kepada Anwar. Sementara itu di media sosial, warganet Malaysia saling menyalahkan. Ada yang memaki pemerintah karena gegabah menantang Indonesia, ada juga yang menuntut balas dendam. Situasi sosial semakin rapuh. Pujian di Jakarta di ruang kendali Jakarta. Presiden Prabowo duduk tenang. Jenderal Andika Perkasa memberikan laporan. Pak Presiden, serangan siber berhasil. Reda Malaysia gelap, sistem keuangan kacau. Tanpa menembakkan rudal, kita sudah menekan mereka ke pojok. Prabowo menoleh ke Kolonel Aditya. Kerja bagus. Kau buktikan perang modern bukan hanya soal senjata. Aditya menjawab dengan nada rendah. Terima kasih, Pak, tapi ini baru permulaan. Jika mereka nekat, kita harus siap melumpuhkan seluruh infrastruktur digital mereka. Dalam 48 jam, Malaysia bisa kembali ke zaman batu. Prabowo terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Kalau itu harus dilakukan demi merah putih, lakukan." Retakan dari dalam Kuala Lumpur semakin panas. Demonstrasi pecah di depan gedung parlemen. Ribuan warga menuntut Anwar mundur karena dianggap gagal menjaga negara. Polisi dan tentara diterjunkan, tapi bentrokan tak terhindarkan. Di antara kerumunan, teriakan bergema. Ini semua salah pemerintah. Jangan bikin rakyat jadi korban. Kita perang karena ego, bukan karena rakyat. Anwar melihat kerusuhan itu dari jendela kantornya. Wajahnya penuh keringat. Untuk pertama kali, ia merasakan bahwa musuh terbesarnya bukan Indonesia, melainkan rakyatnya sendiri. Penutup bab malam itu di ruang kendali Cyber Jakarta. Kolonel Aditya menatap layar terakhir yang menunjukkan grafik stabil. Tanda bahwa seluruh sistem vital Malaysia kini berada di genggamannya. Ia menutup mata sebentar, lalu berbisik, pertempuran baru dimulai. Dan aku hanya butuh keyboard untuk menulis ulang sejarah. Di kejauhan, Kuala Lumpur terbakar oleh api demonstrasi dan ketakutan. Sementara Garuda sekali lagi membuktikan bahwa sayapnya mampu menjangkau bahkan dunia maya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, namun di ruang bawah tanah Cyber Command TNI, suasana begitu panas. Ratusan layar komputer menyala, menampilkan barisan kode, grafik serangan jaringan, serta peta digital Asia Tenggara yang berwarna merah dan hijau. Di tengah ruangan, Kolonel Cyber Aditya Prasetya berdiri dengan tenang. Wajahnya dingin, tatapannya fokus pada layar besar yang menampilkan simulasi pertahanan siber Malaysia.
Tangannya menyelip di belakang punggung, seolah ia seorang maestro yang hendak memimpin orkestra. Laporan situasi, ucapnya datar. Seorang perwira muda menjawab cepat. Kolonel, sistem pertahanan udara Malaysia terkoneksi dengan jaringan pusat komando mereka di Putrajaya. Firewall berlapis, namun ada celah di server cadangan. Mereka gunakan vendor asing. Itu jalur masuk kita. Aditya mengangguk pelan. Bagus. Siapkan tim Bravo. Target utama, sistem radar utama Malaysia, Bank Sentral, dan jaringan komunikasi pertahanan. Kita lumpuhkan mereka tanpa menembakkan satu peluru pun. Operasi dimulai di layar. Muncul countdown digital. Tim Bravo, sekelompok elit hacker militer Indonesia, bersiap dengan headset terpasang. Jari-jari mereka menari di atas keyboard dengan kecepatan menakutkan. Injection script jalan. Bypass firewall level pertama berhasil. Server backup terbuka. Kita sudah masuk ke root access. Aditya berjalan perlahan ke arah konsol utama, lalu memberi perintah dengan suara dingin. Fokus ke radar di Sabah dan Sarawak. Gelapkan mata mereka. Setelah itu, serang bank negara. Bikin Kuala Lumpur lumpuh total. Kode-kode digital meluncur bagaikan peluru tak kasat mata. Satu persatu sistem pertahanan udara Malaysia menampilkan error. Radar di Sabah tiba-tiba mati. Monitor kosong. Operator panik. Tuan, radar kita blackout. Tidak ada sinyal masuk. Teriak seorang perwira Malaysia di markas udara. Sementara itu di Bank Negara Malaysia, alarm internal berbunyi. Transaksi aneh mulai bermunculan, saldo triliunan ringgit tiba-tiba berpindah ke rekening-rekening kosong yang sebenarnya hanya jebakan digital buatan tim Aditya. Server bank overload, seluruh sistem pembayaran di Kuala Lumpur lumpuh dalam sekejap. Kepanikan di Putrajaya di kantor Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima laporan beruntun. Wajahnya semakin pucat, radar Sabah dan Sarawak padam total, sistem pertahanan tak bisa aktif. Bank negara kena serangan cyber, transaksi terhenti. Pasar saham Kuala Lumpur jatuh bebas. Anwar menoleh ke Mahathir Faiz dengan wajah putus asa. Apa ini kerja Indonesia? Mahathir menunduk pelan. Ya tuan, mereka punya ahli cyber berkelas dunia. Jika serangan ini berlanjut, bukan hanya sistem militer, ekonomi kita bisa runtuh dalam hitungan jam. Anwar membanting ponselnya ke meja. Sial, kita kalah perang bahkan sebelum peluru ditembakkan. Permainan bayangan kembali ke Jakarta. Aditya tersenyum tipis. Namun senyuman itu penuh misteri, seakan ia sudah tahu beberapa langkah ke depan. Seorang perwira muda mendekat. Kolonel, serangan ke bank negara berhasil. Kuala Lumpur panik. Apa kita lanjutkan ke jaringan listrik utama? Aditya menggeleng. Belum, kita tidak perang dengan rakyat sipil. Fokus ke militer. Bikin mereka buta, tapi jangan bikin rakyat mati. Keputusan itu membuat timnya semakin hormat. Di balik dinginnya, Kolonel Aditya tahu etika perang modern. Lumpuhkan lawan, tapi jangan jatuhkan manusia tak berdosa. Serangan balasan Malaysia, namun Malaysia tidak tinggal diam. Dari markas sibernya, tim elit TLDM Cyber Warrior mulai meluncurkan serangan balik. Server pemerintahan Indonesia diserang, website kementerian tiba-tiba down, bahkan jaringan internet sipil melambat drastis. Kolonel, serangan balik terdeteksi. Mereka targetkan kementerian kita, termasuk server komunikasi militer. Aditya tidak panik. Aktifkan Project Garuda Shield. Arahkan honeypot. Biar mereka pikir berhasil, padahal masuk ke jebakan. Tak lama kemudian, para hacker Malaysia bersorak di markas mereka. Kita sudah tembus jaringan Indonesia. Data mereka terbuka. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Data yang mereka curi hanyalah file palsu. Foto ayam goreng, lagu dangdut, dan dokumen kocak yang dibuat khusus sebagai umpan. Ini apa? Mereka mempermainkan kita? Wajah Komandan Cyber Malaysia memerah karena malu. Mereka tidak sadar, pada saat yang sama Aditya sudah masuk lebih dalam ke server mereka, hingga bisa mengakses kamera internal markas siber. Seluruh ruangan mereka diam-diam direkam. Aditya menatap layar rekaman itu, lalu bergumam, "Selamat datang di permainan asliku." Tekanan ekonomi dampak serangan siber mulai terasa luas. Bursa Malaysia anjlok, nilai ringgit melemah drastis. Investor asing panik menarik dana. Di pasar, harga bahan pokok naik 2 kali lipat dalam sehari. Rakyat mulai gelisah, antre panjang terjadi di SPBU dan supermarket. Ini bukan lagi soal militer, ini krisis nasional, kata seorang menteri Malaysia dengan suara bergetar kepada Anwar. Sementara itu, di media sosial, warganet Malaysia saling menyalahkan. Ada yang memaki pemerintah karena gegabah menantang Indonesia. Ada juga yang menuntut balas dendam. Situasi sosial semakin rapuh. Pujian di Jakarta di ruang kendali Jakarta. Presiden Prabowo duduk tenang. Jenderal Andika Perkasa memberikan laporan.
Pak Presiden, serangan siber berhasil. Radar Malaysia gelap, sistem keuangan kacau. Tanpa menembakkan rudal, kita sudah menekan mereka ke pojok. Prabowo menoleh ke Kolonel Aditya. Kerja bagus. Kau buktikan perang modern bukan hanya soal senjata. Aditya menjawab dengan nada rendah. Terima kasih, Pak. Tapi ini baru permulaan. Jika mereka nekat, kita harus siap melumpuhkan seluruh infrastruktur digital mereka. Dalam 48 jam, Malaysia bisa kembali ke zaman batu. Prabowo terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, kalau itu harus dilakukan demi merah putih, lakukan. Retakan dari dalam Kuala Lumpur semakin panas. Demonstrasi pecah di depan gedung parlemen. Ribuan warga menuntut Anwar mundur karena dianggap gagal menjaga negara. Polisi dan tentara diterjunkan, tapi bentrokan tak terhindarkan. Di antara kerumunan, teriakan bergema. Ini semua salah pemerintah. Jangan bikin rakyat jadi korban. Kita perang karena ego, bukan karena rakyat. Anwar melihat kerusuhan itu dari jendela kantornya. Wajahnya penuh keringat. Untuk pertama kali, ia merasakan bahwa musuh terbesarnya bukan Indonesia, melainkan rakyatnya sendiri. Penutup bab malam itu, di ruang kendali Cyber Jakarta, Kolonel Aditya menatap layar terakhir yang menunjukkan grafik stabil. Tanda bahwa seluruh sistem vital Malaysia kini berada di genggamannya. Ia menutup mata sebentar, lalu berbisik, pertempuran baru dimulai, dan aku hanya butuh keyboard untuk menulis ulang sejarah. Di kejauhan, Kuala Lumpur terbakar oleh api demonstrasi dan ketakutan. Sementara Garuda, sekali lagi, membuktikan bahwa sayapnya mampu menjangkau bahkan dunia maya. Kuala Lumpur pagi itu seperti kota yang baru saja diguncang badai. Jalan-jalan tetap ramai dengan kendaraan, pasar tetap buka, dan orang-orang tetap bekerja. Tapi di balik dinding kaca gedung pemerintahan, suasana penuh kepanikan. Markas besar Angkatan Bersenjata Malaysia masih lumpuh. Radar di Sabah mati total, komunikasi antar unit terputus, dan laporan intelijen tak bisa diterima. Seolah-olah seluruh negeri kehilangan mata dan telinga di perbatasannya. Di ruang rapat Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berjalan mondar-mandir. Tangannya bergetar, wajahnya pucat meski berusaha tegar di depan para menterinya. Di meja panjang itu duduk Tan Sri Mahathir Faiz, Panglima Angkatan Bersenjata, bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Ini penghinaan besar, kata Anwar sambil menghentakkan tangannya di meja. Indonesia masuk ke Sabah, menanam perangkat, lalu melumpuhkan sistem kita, dan dunia belum tahu apa-apa. Jika ini bocor ke media internasional, habis reputasi kita. Mahathir menatapnya tajam. Tuan, dengan segala hormat, saya sudah memperingatkan sejak awal. Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka punya Kopassus, pasukan hantu. Kini kita harus segera ambil langkah sebelum rakyat dan negara lain melihat kelemahan kita. Anwar menarik napas panjang. Baik, kalau begitu kita harus cari sekutu. Malaysia tidak boleh berperang sendirian. Pintu pertama, Washington. Hari itu juga, Anwar memerintahkan Menteri Luar Negeri menghubungi Washington. Beberapa saat kemudian, panggilan video dengan pejabat tinggi Amerika Serikat tersambung. Di layar, muncul wajah Senator William Carter, salah satu tokoh berpengaruh di Pentagon. Selamat pagi, Tuan Anwar, ucap Carter dengan nada diplomatis. Kami menerima laporan ketegangan di Ambalat. Apa yang bisa Amerika bantu? Anwar langsung memanfaatkan kesempatan. Tuan Carter, Indonesia sudah melanggar batas. Mereka menyusup menghina kedaulatan kami. Malaysia adalah sekutu lama Amerika. Kita butuh dukungan militer, kapal, radar, dan kalau perlu, sistem pertahanan rudal. Carter tersenyum tipis, matanya tajam. Dukungan tentu mungkin, tapi Anda tahu tidak ada yang gratis. Kami butuh akses lebih besar ke Selat Malaka. Jalur itu vital bagi perdagangan dunia. Anwar terdiam sesaat. Selat Malaka adalah jalur emas dan memberi akses kepada Amerika berarti membuka pintu dominasi mereka di kawasan. Tapi di sisi lain, tanpa dukungan, Malaysia bisa runtuh. Baiklah, kata Anwar akhirnya. Akses itu bisa dinegosiasikan. Asal Amerika berdiri di sisi kami. Carter mengangguk puas. Deal. Kami akan kirim kapal induk USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan. Anggap ini sebagai sinyal peringatan bagi Indonesia. Pintu kedua. London tak puas hanya dengan Amerika. Anwar menghubungi London. Inggris masih punya pengaruh kuat di Malaysia sejak masa kolonial. Dan hubungan intelijen kedua negara sangat dekat. Di gedung tua Downing Street, Perdana Menteri Inggris menyambut dengan formal. Malaysia adalah mitra persemakmuran. Jika kedaulatan Anda diganggu, tentu kami tidak tinggal diam. Anwar menyusun kata-katanya hati-hati. Kami butuh teknologi intelijen,
Satelit, drone pengintai, apapun yang bisa membantu kami melacak operasi rahasia Indonesia. Perdana Menteri Inggris tersenyum tipis. Itu bisa diatur. Tapi sebagai imbalannya, kami ingin Malaysia memperluas kontrak minyak dan gas di Laut Sabah untuk perusahaan Inggris. Anwar kembali menghadapi dilema. Sumber daya Sabah adalah aset terbesar Malaysia, tapi kini jadi taruhan. Ia menoleh ke Mahathir yang duduk di sampingnya. Mahathir hanya menggeleng pelan seolah berkata, "Hati-hati, Tuan. Jangan jual negara terlalu murah." Namun Anwar tak punya pilihan. "Kami pertimbangkan. Untuk sekarang kami butuh satelit Anda segera." Pintu ketiga. Beijing di sisi lain, Beijing juga mencium kesempatan. China selalu mengincar pengaruh di Asia Tenggara dan ketegangan Indonesia-Malaysia bisa jadi pintu masuk Anwar mengirim utusan khusus ke Beijing. Beberapa hari kemudian, ia sendiri menerima telepon dari Presiden Xi Jinping. "Malaysia dalam kesulitan, ya?" Suara Xi terdengar dingin tapi penuh kuasa. "China bisa bantu. Kami punya kapal induk Shandong, rudal hipersonik DF-17, bahkan unit siber yang bisa membalas operasi Indonesia." Anwar mencoba bersikap netral. "Kami berterima kasih, Tuan Presiden, tapi kami juga bekerja sama dengan Amerika dan Inggris." Xi tertawa kecil. "Jangan jadi pion barat, Anwar. Kalau Anda bersama kami, Malaysia akan jadi benteng utama China di Asia Tenggara. Kami hanya minta satu hal. Izinkan kapal-kapal kami berlabuh di pelabuhan Malaysia tanpa batasan. Permintaan itu berat. Artinya, kedaulatan laut Malaysia hampir sepenuhnya dikuasai China. Tapi sekali lagi, Anwar terjebak antara gengsi dan kebutuhan. Mahathir menentang setelah serangkaian pertemuan itu. Anwar memanggil rapat tertutup dengan Mahathir. Amerika, Inggris, dan China siap bantu. "Ini kesempatan emas," kata Anwar dengan wajah berbinar. Mahathir menggeleng keras. "Tidak, Tuan. Ini bukan emas. Ini racun. Anda menyerahkan negara pada asing hanya untuk menutupi kesalahan kita. Indonesia menyerang karena kita yang memicu. Jangan lupakan insiden bendera. Jangan lupakan ucapan Anda yang menantang Prabowo. Itu akar masalahnya." Anwar membalas dengan marah. "Jadi menurutmu kita biarkan saja mereka menginjak kita?" Mahathir menatap tajam. "Saya hanya katakan, jika kita terlalu tergantung pada Barat atau China, Malaysia tidak lagi berdiri di atas kakinya sendiri. Kita akan jadi pion di papan catur dunia." Kata-kata itu menusuk tapi Anwar menolaknya. Ego dan gengsinya lebih besar daripada logika. Dampak internasional media internasional mulai mencium kabar. CNN, BBC, dan Al Jazeera menayangkan berita tentang ketegangan di Ambalat, meski belum ada yang tahu detail operasi hantu malam. Namun ketika kapal induk USS Ronald Reagan mulai bergerak ke Laut Cina Selatan, di dunia gempar. Apakah ini awal Perang Dunia di Asia? Tulis salah satu headline media Barat Indonesia segera bereaksi. Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers dengan wajah keras penuh wibawa. "Kami tidak takut dengan kapal asing. Jika Malaysia membawa orang luar ke rumah kita, maka Indonesia akan melawan dengan seluruh kekuatan," ucapnya tegas. Sementara di Jakarta, Kolonel Cyber Aditya Prasetya bekerja siang malam menyiapkan langkah balasan di dunia maya. "Kalau mereka pakai satelit Inggris, kapal Amerika, dan sistem Cina, kita buat semua itu buta dengan serangan cyber." Anwar di persimpangan malam itu. Anwar duduk sendirian di kantornya. Lampu temaram, segelas teh di meja sudah dingin. Ia menatap peta Asia Tenggara yang terbentang di depannya. Di satu sisi, sekutu Barat dan China siap mendukung, tapi dengan harga mahal. Selat Malaka, Sabah, pelabuhan, bahkan kedaulatan. Di sisi lain, ia tahu rakyatnya bisa memberontak jika tahu betapa banyak yang ia korbankan. Anwar menutup wajahnya dengan tangan. Apakah aku sedang menyelamatkan Malaysia? Atau menjualnya? Suara hatinya terpecah. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa mundur. Langkah 1000 sudah ia ambil, dan kini tak ada jalan kembali. Penutup bab di seberang, Indonesia semakin waspada. Kapal perang TNI AL bergerak ke Ambalat. Jet tempur Sukhoi berpatroli rutin, dan Kopassus sudah menyiapkan operasi berikutnya. Sedangkan Malaysia, meski tampak percaya diri di mata publik, sesungguhnya sedang berjalan di atas tali tipis, digoyang angin kencang dari segala arah. Dan di balik layar, dunia bersiap menonton. Apakah Anwar Ibrahim akan jadi pahlawan yang menyelamatkan negaranya, atau pemimpin yang menjual Malaysia demi gengsi pribadi? Langit Natuna sore itu memerah, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memberi nuansa dramatis pada laut biru yang luas. Di tengah perairan, kapal perang terbaru TNI AL, KRI Surya Perkasa 411 berlabuh dengan gagah. Di atas dek, ratusan prajurit berdiri tegak,
menyaksikan momen bersejarah yang akan tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Di pusat kendali, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung, ditemani Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Madya Wisnu Handoko, dan Kolonel Cyber Aditya Prasetya. Mereka semua tahu, hari ini bukan sekadar latihan. Hari ini adalah pesan keras bagi Malaysia, sekaligus peringatan bagi dunia bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan. Semua sudah siap? Tanya Prabowo dengan suara tegas. Andika memberi hormat. Siap, Bapak Presiden. Rudal hipersonik FD-1 Banaspati sudah terkunci di target uji. Tinggal menunggu perintah. Prabowo mengangguk pelan, sorot matanya menajam. Baik, kita mulai sejarah ini. Senjata rahasia Nusantara Banaspati FD-1 adalah kebanggaan Indonesia. Rudal hipersonik hasil kerja sama antara BRIN, PT Pindad, dan lembaga riset Rusia. WAMAP melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 8. Hampir mustahil dicegat sistem pertahanan manapun. Bentuknya ramping, dengan lapisan hitam legam yang dirancang menahan panas luar biasa saat meluncur di atmosfer. Di bagian samping, bendera merah putih tergambar jelas, seolah menegaskan, ini bukan sekadar senjata, ini simbol harga diri bangsa. Kolonel Aditya menjelaskan dari ruang kendali elektronik. Banaspati membawa sistem navigasi AI yang mampu mengubah jalur sendiri jika ada intersepsi. Dengan ini, tidak ada Aegis, THAAD, atau bahkan DF-17 Cina yang bisa menghentikannya. Prabowo mendengarkan dengan wajah serius. Hari ini dunia akan tahu. Indonesia bukan sekadar penonton. Hitungan mundur di dek kapal, sirin berbunyi pelan. Seluruh awak menahan napas. Kamera-kamera internasional sudah dipasang diam-diam oleh media karena uji coba ini memang sengaja dibiarkan bocor sebagai propaganda. Andika, beri aba-aba, kata Prabowo. Jenderal Andika berdiri tegak, lalu memberi perintah lantang. Banaspati FD-1 mode uji coba. 3, 2, 1. Luncurkan! Api di langit Nusantara, suara gemuruh memecah lautan. Dari tabung peluncur raksasa, lidah api menjilat udara, diikuti dentuman keras yang membuat gelombang laut berguncang. Rudal Banaspati melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan detik, ia sudah menembus awan, meninggalkan jejak cahaya menyala di langit. Para prajurit bersorak lirih, beberapa bahkan menitikkan air mata bangga. Kecepatan Mach 5. Mach 7, stabil di Mach 8, lapor Kolonel Aditya dari pusat kendali. Sistem navigasi bekerja sempurna. Di layar monitor, garis merah menunjukkan jalur rudal menuju target. Sebuah pulau tak berpenghuni di Laut Natuna yang sengaja dijadikan lokasi uji. Dunia menyaksikan tak jauh dari lokasi. Kapal intelijen Amerika dan Cina yang sedang berpatroli ikut merekam peristiwa itu. Satelit militer dari Rusia, Jepang, dan Inggris juga langsung mengunci peluncuran ini. Dalam hitungan menit, seluruh dunia tahu Indonesia baru saja memamerkan rudal hipersonik aktif pertamanya. Di Washington, Senator Carter terperanjat. Sialan, mereka benar-benar punya senjata itu. Di Beijing, Presiden Xi Jinping tersenyum tipis. Menarik. Nusantara akhirnya menunjukkan taringnya. Sementara di Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim menatap layar televisi dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar. Kalau mereka arahkan itu ke Putrajaya, tamatlah kita. Ledakan Banaspati setelah menempuh jarak 1.200 km dalam waktu kurang dari 8 menit, Banaspati menghantam target, sebuah pulau karang kosong. Ledakan raksasa terjadi. Bola api membumbung tinggi, membelah langit malam yang baru saja tiba. Gelombang kejut menyapu lautan, kaca kapal perang bergetar keras. Bahkan radar di Kalimantan mendeteksi getarannya. Target hancur total, lapor operator. Pulau hilang dari peta. Suasana di ruang kendali hening sesaat. Lalu terdengar tepuk tangan para perwira. Wajah-wajah lega dan bangga memenuhi ruangan. Prabowo hanya mengangguk. Bagus. Sekarang kirimkan rekaman ini ke semua kedutaan besar di Jakarta. Biarkan dunia tahu, Banaspati sudah bangun. Reaksi Malaysia di Putrajaya. Rapat darurat digelar. Anwar duduk di kursinya, keringat menetes di pelipis. Para menterinya panik sementara Mahathir Faiz berusaha tenang. Dengan senjata itu, Indonesia bisa menghantam Kuala Lumpur dalam 7 menit. Kita tidak punya pertahanan untuk menghentikannya, kata Mahathir Anwar menghentakkan meja. Kalau begitu, kita harus segera dapat THAAD dari Amerika atau sistem S-400 dari Rusia. Kita tidak bisa telanjang di hadapan mereka. Menteri Luar Negeri mencoba menenangkan. Tuan, kita harus hati-hati. Dunia bisa menganggap kita pemicu eskalasi jika terlalu agresif. Tapi Anwar sudah buta oleh ego. Aku tidak peduli. Aku tidak akan biarkan Prabowo mempermalukan kita.
Pesan Prabowo malam itu, Prabowo menggelar konferensi pers internasional. Dengan seragam kebesaran TNI, ia berdiri tegak di hadapan puluhan kamera. Indonesia tidak mencari perang, tapi jika kedaulatan kami diinjak, kami akan melawan dengan seluruh kekuatan. Banaspati FD1 bukan ancaman bagi dunia, tapi peringatan. Jangan pernah meremehkan Nusantara. Ucapannya menggema ke seluruh dunia. CNN, BBC, CCTV, hingga Al Jazeera menayangkannya berulang-ulang. Bagi rakyat Indonesia, itu jadi momen kebanggaan nasional. Media sosial dipenuhi ucapan bangga, video peluncuran Banaspati trending di seluruh platform. Dampak global Amerika segera mengirim nota diplomatik meminta Indonesia menahan diri. Inggris menawarkan dialog damai, sementara China menyatakan siap bekerja sama dalam riset teknologi rudal. Rusia lebih terang-terangan. Presiden mereka mengirim ucapan selamat kepada Prabowo sambil menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru Asia. Sementara itu, negara-negara ASEAN gemetar. Singapura, Vietnam, hingga Thailand mendesak diadakannya pertemuan darurat, khawatir jika persaingan Indonesia-Malaysia menyeret kawasan ke jurang perang besar. Pertarungan propaganda di media, Malaysia berusaha meredam kepanikan dengan propaganda. Anwar muncul di televisi berkata dengan suara tegas, Malaysia tidak takut. Kami punya sekutu besar yang siap berdiri bersama kita. Namun rakyat Malaysia mulai ragu. Di media sosial, banyak yang membandingkan kekuatan militer kedua negara dan jelas Indonesia jauh di atas. Kritik terhadap Anwar bermunculan. Mengapa memicu pertikaian dengan tetangga kuat kita? Mahathir Faiz tahu, moral pasukan Malaysia sedang runtuh. Ia berkata pelan pada Anwar, kita tidak bisa menang dengan senjata. Kalau terus seperti ini, rakyat sendiri akan berbalik menentang Anda. Penutup bab di geladak KRI Surya Perkasa. Prabowo berdiri menghadap lautan yang gelap. Angin malam berhembus kencang. Banaspati sudah menggelegar, katanya pelan pada Andika. Sekarang kita lihat siapa yang masih berani menginjak-injak merah putih. Andika menunduk hormat. Perintah selanjutnya, Bapak. Prabowo menatap ke arah utara, ke perbatasan yang kini jadi bara api. Kita bersiap, karena setelah ini bukan hanya Malaysia yang akan bergerak. Dunia pun akan ikut masuk. Gelombang besar menghantam lambung kapal, seolah ikut menyambut babak baru. Nusantara telah membuka tirai kekuatan, dan seluruh dunia kini gemetar menyaksikannya. Subuh menyelimuti langit Kalimantan dengan kabut tipis. Di garis batas perairan Ambalat, laut tenang, tetapi ketegangan begitu pekat hingga setiap ombak terdengar seperti detak jantung yang tak terkendali. Kapal-kapal perang TNI AL telah bersiaga penuh. KRI Diponegoro 365 dan KRI Bung Tomo 3547 berbaris gagah, meriamnya terarah ke utara. Dari udara, jet tempur Sukhoi Su-35 berputar, mesin mereka meraung menembus kabut. Di sisi lain, Angkatan Laut Malaysia juga mengerahkan armada. KD Lekiu dan KD Jebat, dua fregat kebanggaan mereka, didukung helikopter Super Lynx yang berputar di langit, suasana tegang. Dua negara serumpun, yang dulu saling menyapa sebagai saudara, kini saling menodong senjata. Suara di radio di Pusat Komando KRI Diponegoro, Laksamana Madya Wisnu Handoko, menatap layar radar. Tanda-tanda kapal Malaysia mendekat semakin jelas. Kontak visual dengan KD Lekiu, jarak 12 mil laut, lapor operator .Wisnu mengambil mikrofon radio. Suaranya berat, penuh wibawa. KD Lekiu, di sini KRI Diponegoro. Anda memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Segera mundur atau kami akan mengambil tindakan tegas. Hening sesaat. Lalu terdengar jawaban dari sisi Malaysia. Suara komandan kapal yang tegang tapi keras kepala. KRI Diponegoro ini wilayah Malaysia. Kalian yang harus mundur atau kami akan membuka api. Semua mata di ruang kendali terarah ke Wisnu. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, katakan pada Presiden, bentrokan tidak bisa dihindari. Bentrokan pertama tak lama kemudian, langit Ambalat bergemuruh. Sebuah helikopter Malaysia menembakkan roket peringatan ke laut. Percikan air menjulang tinggi. Wisnu berdiri tegak. Balas peringatan! Meriam 76 mm KRI Diponegoro meletus. Tembakan jatuh hanya beberapa ratus meter di depan KD Lekiu. Air laut terbelah oleh ledakan. Ketegangan pecah. Kedua armada kini saling menembak, meski awalnya masih berupa tembakan peringatan. Namun, di lautan yang bergolak, peringatan bisa berubah jadi perang dalam hitungan detik. Duel di Laut KD Lekiu meluncurkan misil anti-kapal Exocet. Alarm di KRI Diponegoro meraung. Rudal incoming. 20 detik! Teriak operator sistem pertahanan CIWS Phalanx KRI Diponegoro langsung aktif.
Senapan otomatis 20 mm berputar cepat, menembak rentetan peluru ke arah rudal. Dalam sekejap, rudal Exocet meledak di udara, langit malam menyala bagaikan kembang api maut. Sorak prajurit pecah, tapi Wisnu tetap dingin. Jangan lengah, balas dengan Yahont. Sebuah rudal supersonik Yahont melesat dari KRI Bung Tomo. Suara gemuruhnya menggetarkan seluruh dek. Rudal itu meluncur rendah di atas permukaan laut, mengarah tepat ke KD Lekiu. Di sisi Malaysia, siren meraung. KD Lekiu buru-buru melepaskan flare dan manuver zigzag. Detik menegangkan, lalu rudal meledak di laut hanya 200 meter dari lambung kapal. Ombak besar menyapu dek, beberapa prajurit hampir terlempar. Pertempuran udara di atas langit, duel lebih sengit. 2 jet Sukhoi Su-35 Indonesia berhadapan dengan 4 jet FA-18 Hornet milik Malaysia. Kapten Bayu Santosa, pilot Sukhoi menekan radio. Target terkunci. Siap untuk dogfight. Tiba-tiba, salah satu Hornet menembakkan AM-120 Amraam. Bayu menarik tuas, Sukhoi berputar tajam, melepaskan flare panas. Rudal tersesat, meledak di belakang. Nyaris, gumam Bayu lalu menyalakan radar aktif. Dengan cepat ia menembakkan rudal jarak jauh. R-77 Hornet Malaysia berusaha menghindar, tapi terlambat. Ledakan terjadi di langit, satu jet Malaysia terbakar dan jatuh ke laut. Pilotnya melontarkan kursi ejektor. Sorak semangat terdengar dari radio prajurit Indonesia. Tapi pertarungan belum selesai. 3 Hornet lainnya terus menekan. Roket dan peluru berterbangan di langit Ambalat. Pertempuran darat di perbatasan sementara laut dan udara bergolak. Di hutan Kalimantan, bentrokan darat juga pecah. Pasukan TNI AD dari Batalion 6 Sigegula Siraja alam berhadapan langsung dengan tentara Malaysia yang mencoba menembus perbatasan. Suara tembakan AK-101 dan M4A1 saling bersahutan. Peluru menghujani pepohonan. Bau mesiu bercampur tanah basah memenuhi udara. Di garis depan, Kapten Arjuna Wibisono, Komandan Pleton TNI, berteriak memberi semangat. Jangan mundur! Kita jaga tanah kita sampai titik darah terakhir. Prajuritnya menjawab serentak. Siap, Komandan. Merah putih harga mati. Granat dilempar, dentuman keras mengguncang hutan. Perang kecil itu berlangsung sengit, menunjukkan bahwa konflik kini tak lagi sekadar diplomasi, melainkan sudah berdarah. Dunia panik pertempuran Ambalat langsung jadi berita utama dunia. CNN menayangkan judul besar, Indonesia dan Malaysia, bentrok, perang serumpun pecah di Laut Cina Selatan. Di PBB, Dewan Keamanan menggelar rapat darurat. Amerika dan Inggris menyerukan deeskalasi, sementara Cina hanya mengamati dengan senyum tipis, jelas menikmati perseteruan 2 negara Asia Tenggara. ASEAN pun panik. Singapura, Filipina, dan Vietnam mendesak dihentikannya baku tembak, tapi semua tahu, setelah darah tertumpah, menghentikan perang bukan hal mudah. Anwar di Putrajaya di kantor Perdana Menteri Malaysia. Anwar Ibrahim menonton siaran langsung dengan wajah pucat. KD Lekiu nyaris tenggelam, 1 jet Hornet jatuh, dan prajuritnya kewalahan di darat. Mahathir Faiz masuk dengan langkah cepat. Tuan, kita harus hentikan ini sekarang juga. Pasukan kita tidak bisa menandingi TNI. Anwar berteriak marah. Tidak, kalau kita mundur sekarang, aku akan dianggap pengecut. Malaysia akan dipermalukan di depan dunia. Mahathir mendekat, menatap mata Anwar tajam. Kalau kau terus keras kepala, bukan hanya dipermalukan. Kau akan menjatuhkan seluruh negeri ini ke jurang kehancuran. Anwar terdiam. Egonya masih mengikat, tapi kenyataan semakin menekan. Prabowo di Jakarta di Istana Negara. Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari garis depan. KD Lekiu mundur, jet Malaysia jatuh, dan pasukan darat kita menguasai titik perbatasan. Lapor Jenderal Andika Prabowo hanya mengangguk. Jangan terlalu dalam. Ingat, kita tidak mencari perang total. Tujuan kita hanya satu, tunjukkan pada dunia bahwa merah putih tidak bisa diinjak. Kolonel Cyber Aditya menambahkan, kami juga sudah melumpuhkan sebagian sistem komunikasi Malaysia lewat serangan cyber. Mereka semakin buta. Prabowo menatap peta besar Asia Tenggara di depannya. Bagus, tapi ini baru awal. Setelah Banaspati menggelegar, sekarang bara sudah menyala. Kita harus siap, karena bara ini bisa jadi api perang besar. Penutup bab di Laut Ambalat, gelombang merah darah bercampur dengan cahaya senja. Kapal-kapal yang rusak masih bertahan, jet-jet yang selamat kembali ke pangkalan, dan prajurit di darat masih bersembunyi di balik pohon dengan senapan di tangan. 2 bangsa serumpun kini terikat dalam bara peperangan. Tak ada lagi jalan mundur yang mudah. Bagi Anwar, ini soal gengsi. Bagi Prabowo, ini soal kehormatan bangsa. Dan bagi dunia, bara kecil ini bisa saja menjadi percikan yang menyalakan perang besar di Asia Tenggara.